Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Ashabal fadilah, para alim, para ulama, para kiai, para ustaz yang senantiasa saya ta'azimi dan saya taati, hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Baitus Salam yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah bersama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena sampai detik ini kita masih diberikan karunia nikmat, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat kita bisa beribadah sholat subuh secara berjamaah pada hari ini, dan tentu nikmat-nikmat yang lain. Kalau kita pandai bersyukur atas segala karunia nikmat yang telah diberikan oleh Allah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan terus menambah nikmat yang akan diberikan kepada kita. Itu janji Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur atas berbagai macam nikmat yang telah kuberikan kepada kalian, la azidannakum, niscaya katanya Allah, aku akan menambahnya. Akan tetapi sebaliknya, wala in kafartum, apabila kalian ingkar atas nikmat Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu begitu amat pedih. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan keharibaan baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya fid din wa dunya wal akhirah. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Baitus Salam rahimakumullah. Hitung-hitungan minggu dalam bulan Januari ini termasuk minggu keberapa? Minggu ketiga. Jadi kita sudah memasuki minggu ketiga di tahun baru Masehi. Ya, bertepatan dengan bulan Rajab ini. Ini tanggalnya tanggal pinter Rajab 20 apa 19? Ya. Pinten? Kemis kemarin 16, ini 17, 18 ya. 18 atau 19 begitu Rajab. Jadi ketika kita mengawali tahun baru, Bapak Ibu sekalian gitu, tentu komitmen kita akan harus lebih baik daripada tahun kemarin. Ngeten apa mboten Bapak Ibu sekalian? Panjenengan kita semuanya di tahun 2024 ini ya. 2025 ini, kok 2024 sudah 2025 ini, harapan paling besar
panjenengan semuanya di tahun ini adalah nopo Bapak Ibu sekalian? Semakin budal kaji. Ada yang budal kaji. Ada enggak harapan-harapan di tahun ini? Tentu Bapak Ibu sekalian mempunyai harapan di tahun ini. Apa sih harapannya? Kalau panjenengan Bapak Ibu sekalian ditanya, ya, sakjange sebenarnya panjenengan hidup di dunia ini tujuannya nopo, Pak? Bu, panjenengan gesang tentunya niki tujuannya nopo? Bahagia, nggih Pak nggih, bahagia. Sa'adatun fi hayatid dunya wa sa'adatun fi hayatil akhirah. Maka disinilah ya, kita pingin terus hidup kita itu di dunia bahagia sampai kita menghadap hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hidup di akhirat juga bahagia, dimasukkan surga oleh Allah bersama para anbiya wal mursalin, bersama orang-orang soleh. Niku tujuan kita. Tapi untuk bahagia hidup di dunia, selamat urip ning dunya, bahagia hidup di akhirat, selamat urip ning akhirat, tentu harus kita persiapkan. Nggih. Gak ujuk-ujuk begitu enggak. Kita harus memiliki persiapan yang komplit, bekal yang komplit, karena perjalanan kita jauh ke alam akhirat ya. Makanya kalau panjenengan itu sadar bahwa yang namanya hidup di dunia ini hanya tempat kita mencari bekal untuk menuju keabadian, maka begitu berharganya tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap bulan, tiap tahun yang kita lalui. Begitu luar biasa berharganya setiap tarikan nafas yang diberikan oleh Allah, yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Begitu berharganya nikmat kita masih dititipi nyawa oleh Allah, dititipi nikmat sehat oleh Allah. Subhanallah, kalau kita berpikir ini semuanya, tentu kita tidak akan menyia-nyiakan yang namanya kesempatan atau yang namanya waktu ini. Saya hanya mengingatkan seorang sufi pernah bermunajat begini, Pak. Sufi ini bernama Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Beliau bermunajat begini, Bapak Ibu sekalian. Dzunubi mithlu a'dadir rimali fahabli taubatan ya dzal jalali wa umri naqisun fi kulli yaumi fadzambi zaidun kaifahtimali dzunubi, dosaku ya Allah, mithlu a'dadir rimali, bagaikan hamparan pasir, tentunya tidak terhitung berapa banyak jumlahnya. Fahabli taubatan ya dzal jalali, maka lantas bagaimana caranya aku harus bertobat? Wahai Tuhanku yang maha tinggi, wa umri naqisun fi kulli yaumi, sedangkan usiaku, umurku naqisun, senantiasa berkurang, fi kulli yaumi, dalam tiap harinya. Loh, kalau kita ini sadar bahwa tiap hari usia kita tidak bertambah tapi berkurang, tentu kita sangat menghargai sekali setiap usia, setiap nafas yang dititipkan Allah kepada kita. Tentunya kita gunakan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah.
Karena usia kita ini sebenarnya pada hakikatnya tiap hari berkurang. Tapi sebaliknya apa? Wa dzambi zaidun, sedangkan dosaku ya Allah zaidun, senantiasa bertambah. Kaifah timali, lantas bagaimana aku harus memikulnya? Loh, kalau kita ini sadar Allah telah memberikan tanda-tanda dalam diri kita bahwa setiap hari usia kita berkurang, yang ada dalam diri kita itu merupakan pertanda. Allah dalam Al-Quran berfirman, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalaq, faman nu'ammirhu, barang siapa ditambah usianya oleh Allah, nunakkishu fil khalaq, maka Allah mengurangi apa yang ada dalam ciptaannya. Sederhananya gini Pak, kalau dulu ketika masih muda tenaga kita kuat, tapi dengan semakin bertambahnya usia kita semakin melemah dan melemah. Gini apa nggih Pak? Nggih. Dulu ketika masih muda, usia remaja, usia muda, pandangan kita tajam, tapi semakin bertambahnya usia, pandangan kita mulai kabur. Dulu ketika masih pemuda, rambut kita hitam legam, semakin bertambahnya usia, semakin memutih. Itulah tanda-tanda yang tampak pada diri kita. Diingatkan oleh Allah, ayo terus berbuat baik. Waktumu tinggal sebentar lagi. Maka kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai bekal untuk menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala? Maka inilah pentingnya kita yang namanya muhasabah. Kita melakukan muhasabah, introspeksi diri. Kira-kira ketika ditimbang amal ibadah kita di tahun 2024 kemarin dengan amal ibadah yang akan kita lakukan nanti 2025, beratan mana amal baiknya? 2024 sajalah kita timbang, kira-kira amal baik dan amal buruknya ini lebih berat yang baik ataukah justru sebaliknya lebih berat yang buruk? Lebih banyak kebaikan yang kita lakukan ataukah lebih banyak dosa yang kita perbuat? Bapak-bapak ibu sekalian nggih, menurut Syekh Muhammad Al-Ghazali, seorang intelektual besar dari Mesir, mengingatkan kepada kita bahwa sebenarnya kita ini hidup ini mengendarai dua kendaraan. Ketika kita di siang hari, kita menunggangi kendaraan yang namanya siang. Terus Pak, melaju ini terus, tidak akan mundur kendaraan ini, terus berjalan ini kendaraan yang namanya siang ini. Apakah yang kita dilakukan waktu siang? Waja'alnal laila libasa waja'alnan nahara ma'asya. Kita jadikan siang ini mencari nafkah, kita jadikan siang ini untuk mencari hal-hal yang bersifat bekal kehidupan di dunia, tentu untuk di akhirat juga ya. Apa yang kita lakukan di waktu siang? Perbuatan baikkah? Perbuatan burukkah? Ini waja'alna laila libasya, kita jadikan malam untuk istirahat ya. Apakah cukup istirahat? Tidakkah kita bertakarrub kepada Allah, memperbanyak zikir, sholat malam? Karena apa? Karena perbuatan kita yang dilakukan waktu siang dan perbuatan kita yang dilakukan waktu malam ini adalah bekal yang sangat berharga. Katanya Syekh Muhammad Ghazali, akan kita bawa bekal tersebut menuju perjalanan yang panjang, yaitu ke negeri keabadian yang disebut alam akhirat. Tapi terlebih dahulu kita berhenti di terminal pemberhentian pertama, yaitu alam barzakh, sebelum nantinya kita berangkat bersama-sama menuju akhirat
akan tetapi sebelum kita dimasukkan ke surga Allah atau justru sebaliknya dimasukkan ke neraka, maka bekal kita akan dihisab oleh Allah. Nah ini pentingnya Pak. Bekal kita akan dihitung oleh Allah, ditimbang oleh Allah. Lebih berat mana amal baik atau lebih berat amal burukkah? Kita akan diberikan catatan-catatan amal perbuatan kita, lengkap, komplit. Catatan amal baik kita mulai dari kita dilahirkan sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wa amma man utiya kitabahu biyaminihi ya fasaufa yuhasabu hisaban yasira ya fayanqalibu ila ahlihi masrura. Ya Allah, kalau kita menerima buku catatan dari tangan kanan, Masya Allah, itu insya Allah adalah amal kebaikan yang banyak. Fa amma man utiya kitabahu wara'a zuhrihi ya, di belakang punggungnya ya, itu tentu amal yang buruk yang kemudian lebih banyak. Catatan ini akan dibuka seluruhnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang namanya hari penghitungan atau disebut yaumul hisab ya, yaumul hisab. Apa yang pertama kali akan dihisab oleh Allah? Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah adalah sholat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmidzi dan Imam Nasai serta Abi Dawud, beliau bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah fi amalihi as-sholah. Jadi pertama kali yang akan dihisab oleh Allah, yang akan dihitung oleh Allah amalan perbuatan seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholatnya. Bapak Ibu sekalian, kinten-kinten kira-kira panjenengan selama hidup sampai saat ini solete sampean wis bener napa mboten? Bu, apa? Karena ini yang akan pertama kali dihisab. Lanjutan hadis ini, apabila sholatnya benar, sholatnya diterima oleh Allah, maka amal-amal yang lain ini insya Allah akan baik, akan diterima oleh Allah. Tapi sebaliknya, apabila sholatnya ini tidak baik, tidak diterima oleh Allah, maka amal-amal yang lain ini tentu akan mengindikasikan tidak diterima oleh Allah. Halo? Baik, kira-kira napa mboten, Pak? Sholat kita sudah bener napa mboten kira-kira? Bener nggih? Alhamdulillah. Mek sholate bener wonten tandai Bapak Ibu sekalian. Apa tandai sholate bener? Hah? Innas sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sholat itu ya dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Mek sampean perbuatannya si mungkar terus ya, perbuatannya masih merugikan orang, lah ini tanda tanya. Berarti kalau kita perbuatan kita sudah baik, bisa memberikan manfaat yang luas kepada orang, maka inilah ya tanda-tanda bahwa sholat kita diterima oleh Allah. Nah, coba perhatikan Bapak nggih, sholat nggih ada kitab khusus yang mempelajari tentang sholat, bagaimana sholat kita secara syariat benar, secara hakikat juga benar. Contoh sederhana ngoten Pak, contoh sederhana nggih. Secara syariat mungkin sholat kita sudah sah sesuai dengan syarat dan rukunnya. Tapi apakah hati kita sudah
khusyuk tersambung ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira sampun khusyuk napa mboten Bapak Ibu sekalian? Ketika kita takbir Allahu Akbar, sampean ketika takbir kemudian membaca Fatihah, yang diingat napa Pak? Bu? Yang diingat napa ketika panjenengan takbir Allahu Akbar? Yang diingat napa? Napa Pak sing diingat? Utang. Lah iki utang sing diingat. Napa malih? Penggawean sing gorong mari. Napa malih? Apakah itu yang namanya khusyuk? Memang susah Bapak Ibu sekalian. Makanya kita coba menapak tilas, ini kan ada waktu sekitar 10-15 menit, napak tilas bagaimana perjalanan sholat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala saking pentingnya perintah sholat ini Rasulullah langsung dipanggil oleh Allah menghadap Allah. Rasulullah saking pentingnya perintah sholat. Jadi tidak langsung diwahyukan sholat Muhammad, enggak, tapi Rasulullah dipanggil oleh Allah menghadap kehadiran Allah untuk menerima perintah sholat. Saking pentingnya sholat, saking pentingnya sholat. Ini ada napak tilas coba. Sekarang ini bulan Rajab, bulan di mana hari ulang tahunnya sholat. Para ulama, para sejarawan, para muarrikhin sepakat kalau peristiwa Isra Mi'raj inilah Rasulullah itu dipanggil oleh Allah untuk menerima perintah sholat. Tanggalnya tanggal 27 di bulan Rajab, tahunnya tahun 10 atau 11 dari kenabian. Tahun 10 atau tahun 11 dari Rasulullah setelah menerima wahyu pertama. Itu kalau tahun hijriyahnya Bapak Ibu sekalian ya, tahun hijriyahnya para ulama bersepakat kurang lebih tahun 620 Masehi atau tahun 621 Masehi. Nah, ini ada dua pendapat begini ya. Tahun 10 atau tahun ke-11 kenabian, kalau dimasehikan kurang lebih tahun 620 atau tahun 621 bulan di tahun Masehi. Coba kita pelajari pelan-pelan, walaupun nanti tidak nututi ya, karena bahasanya agak panjang, saya persingkat saja. Napak tilas sholat ini karena pentingnya Pak, supaya kita paham benar bagaimana kita itu sholat harus khusyuk, karena inilah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah. Allah menegaskan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhana. Jadi kalau ada kalimat yang mengawali surat ini subhana, itu menurut para mufassir Allah akan menceritakan suatu peristiwa yang luar biasa besar yang tidak bisa diterima oleh akal, tidak mampu dinalar ya, tidak mampu dinalar oleh akal manusia. Subhana, maha suci Allah, alladzi yang asra, memperjalankan di waktu malam bi abdihi, hambanya. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini adalah perjalanan yang memang dikehendaki oleh Allah, bukan kehendak Rasulullah ya, di waktu malam. Nah, jadi Isra Mi'raj ini bukan siang tapi malam, asra, jadi malam.
minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ya Pak, Allah memperjalankan Rasulullah di waktu malam dari Masjidil Haram yang letaknya di kota Mekkah ilal Masjidil Aqsa yang letaknya ada di Palestina, yang jaraknya kurang lebih 1.500 kilometer. Tahun 620 Masehi mboten wonten pesawat supersonik, mboten wonten pesawat olang-alik, mboten wonten pesawat biasa, mboten wonten kendaraan mobil, mboten wonten. Nopo kendaraannya yang ada saat itu? Kalau tidak kuda ya onta. Berapa sih kecepatan kuda, apalagi onta? Menempuh perjalanan 1.500 km hanya dalam waktu sekejap saja. Nalar manusia tidak bisa menerima. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nabi itu luar biasa, bisa melihat kondisi selama perjalanan yang terjadi itu apa saja, bisa menceritakan ketika kumpul para sahabat itu, ya. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang diberkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Innahu wassami'ul basir, sungguhnya Allah adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Coba ini perjalanan Isra. Mi'rajnya bagaimana? Mi'raj itu adalah perjalanan Rasulullah dalam berbagai macam riwayat hadis dijelaskan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha. Apalagi perjalanan ini semakin tidak bisa dinalar oleh akal atau rasio manusia. Kalau dijelaskan oleh para ulama, para ilmuwan, ya, Sidratil Muntaha itu letaknya di langit tertinggi atau di langit ketujuh. Bapak Ibu sekalian tahu nggak letaknya langit pertama itu di mana? Bu, langit pertama niku letaknya di mana, Pak Ibu sekalian? Kalau dikatakan, panjenengan pernah dengar kan kalau Rasulullah Mi'raj itu dipanggil oleh Allah ke Sidratil Muntaha, langit ke 7. Loh, langit pertama itu di mana? Ini Bapak Ibu sekalian, wonten sing semerap? Alhamdulillah. Kalau panjenengan keluar, panjenengan lihat ke atas, apa itu langit? Yeah. Ini kan pentingnya kita melakukan sebuah perenungan. Afala tadzakkarun, afala ta'qilun. Ya, karena apa? Karena ini semua ciptaan Allah yang harus kita renungkan, harus kita pikirkan. Bumi bentuknya elips, bulat agak pipih, ya kan? Bumi merupakan planet kecil yang ada di semesta. Di sini banyak planet-planet yang lain, ada bintang-bintang, ada matahari-matahari, ada benda-benda yang lain, planet yang lain, ada benda-benda langit yang lain. Bapak Ibu sekalian kalau baca, ya, ilmu-ilmu astronomi, ilmu-ilmu perbintangan, ya, yang jagat raya atau angkasa terdiri dari miliaran triliunan benda langit. Kira-kira Rasulullah itu melakukan perjalanan dari bumi kemana? Ya, ke bulan, ke matahari, ke galaksi Bima Sakti, atau kemana? Coba bayangkan. Kalau kita pahami, ya, menurut ilmu fisika atau ilmu astronomi, bahwa yang namanya langit, yang disebut angkasa, yang disebut sky, yang disebut angkasa ini, luasnya ini terus berkembang, mulai dari dia itu tercipta dalam teori Big Bang gitu ya, dentuman besar, dem, ini
ini benda-benda langit semakin menjauh, dan ini terus mengembang sampai sekarang. Disitulah tercipta benda-benda langit, ya. Ada planet, ada matahari, ada bintang dan seterusnya, yang membentuk sebuah gugusan-gugusan namanya tata surya, membentuk gugusan-gugusan namanya galaksi yang terdiri dari miliaran-miliaran bintang dan benda langit. Galaksi-galaksi ini membentuk sebuah formasi namanya super cluster. Tidak pernah kita bayangkan dalam pikiran kita bahwa Rasulullah melakukan perjalanan yang luar biasa menembus antar galaksi atau super cluster. Karena apa? Kemampuan rasio manusia tidak bisa menjangkau itu, Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa. Kalau pakai pesawat yang tercepat saja saat ini, yang namanya benda paling cepat di dunia adalah cahaya. Misalnya manusia bisa membuat alat transportasi secepat cahaya yang bisa menempuh jarak 300.000 kilometer per detik, berapa juta ratus tahun atau berapa puluh miliar triliun tahun untuk mengarungi angkasa yang tidak pernah terkirakan berapa luasnya. Nah, inilah disinilah faktor di mana langit pertama. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Allah menghiasi langit dunia. Ini langit pertama itu, sama dunia katanya Allah, ya. Bimasabih, dengan bintang-bintang. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan bintang-bintang itu aku jadikan pelempar untuk setan-setan itu. Jadi langit pertama ini, ya, angkasa raya ini menurut pendapatnya Profesor Ahmad Baikuni. Lalu lantas Rasulullah melakukan perjalanan bagaimana? Nah, ini sudah hampir syuruk ini. Dalam pendapatnya Profesor Ahmad Baikuni itu begini, Pak. Rasulullah melakukan perjalanan lintas dimensi, loh, Pak, ya. Lintas dimensi. Ini menurut nalar dari peraih Nobel fisikawan modern namanya Profesor Ahmad Baikuni. Dia mendekatinya dengan analisis fisika kuantum, Bapak Ibu sekalian. Kalau panjenengan baca nanti, ya, itu karyanya Profesor Ahmad Baikuni itu, atau Pak Agus Mustafa juga pernah membahas ini, ya, dalam beberapa bukunya, terutama ketika membahas masalah terpesona di Sidratil Muntaha, itu dengan pendekatan fisika kuantum atau pendekatan fisika nuklir kan beliaunya itu mencoba untuk menjelaskan bagaimana Rasulullah melintasi perjalanan lintas dimensi sampai menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau saya nanti kupas bukunya Profesor Ahmad Baikuni atau perspektif lain dari Ustadz Agus Mustafa ini akan panjang sekali. Tapi intinya begini, ini karena sudah syuruk. Intinya begini, Bapak Ibu sekalian, begitu pentingnya sholat, begitu pentingnya sholat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sebuah dialog yang indah dilakukan Rasulullah ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah itu diabadikan dalam bacaan salat kita ketika kita tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Segala pujian, segala keberkahan, segala semuanya terkait dengan kebaikan, salawat dan salam, keselamatan. Untuk apa? Untuk siapa? Halillah, hanya untuk Allah, hanya milik Allah. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatu lillah, hanya milik Allah, hanya untuk Allah. Kemudian ketika Rasulullah mengucapkan salam seperti ini, bagaimana Allah menjawabnya? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Baik kan? Dialog yang indah.
assalamu alaika, keselamatan bagimu. Ayyuhan nabiyyu, wahai nabiku, wa rahmatullahi, rahmat Allah, wa barakah, keberkahan Allah untukmu. Itu dialog yang indah antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dilanjutkan dengan assalamu alaina wa ala ibadillahi, dan seterusnya. Adalah dialog yang indah. Maka sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ketika kita itu melakukan sholat adalah napak tilas bagaimana Rasulullah itu langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka panjenengan ketika sholat itu adalah sarana komunikasi seorang hamba dengan Tuhannya. Lah disinilah kita baru bisa fokus, bisa khusyuk sholat. Ketika kita sholat itu sudah merasa berdialog dengan Allah, berbicara langsung, berkomunikasi langsung dengan Allah, itulah baru kita merasa bisa khusyuk, nikmat sholat. Karena apa? Karena tiada kenikmatan yang luar biasa kecuali kita bisa khusyuk berkomunikasi dengan Allah. Tentu ini butuh proses. Al-Ghazali ya di dalam beberapa karyanya itu menegaskan kita perlu tazkiyatun nafas untuk dapat berkomunikasi langsung bersama Allah. Dengan apa? Dengan takhalli, membersihkan hati, dengan tahalli, membersihkan perilaku kita, baru kita bisa bertajalli, baru bisa bersih ketika kita menghadap Allah. Kalau sudah demikian, maka wudhunya yang benar Bapak Ibu sekalian. Nggih. Karena wudhu itu tidak hanya membersihkan kita dari hadas yang nampak, tapi membersihkan dari kotoran-kotoran hati, sifat-sifat penyakit hati. Lah ini penting sekali untuk dibahas untuk episode selanjutnya, bagaimana kita wudhu yang benar sehingga kita itu bisa merasakan kejernihan hati dan kejernihan pikiran, baru siap menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang bersih, baru kita bisa khusyuk. Kalau sudah seperti itu, as-sholah, innas sholah mi'rajul mu'minin, sesungguhnya sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Maka untuk itu ayo sekalian ini penting sekali untuk kita perhatikan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa terus memperbaiki sholat kita, karena sholat itu adalah amal yang pertama kali dihisab oleh Allah. Dan kalau sholat kita baik, insya Allah amal-amal yang lain juga ikut baik. Mudah-mudahan kita semuanya ibadah sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighra. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa taksirana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsumsi berbagai ini berada di sisi timur sana.
Sehat, semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kegiatan pengajian rutin Ahad pagi hari ini di hari Ahad tanggal 19 Januari bersama beliau Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Hasan Ubaidillah SHMSI. Sampai berjumpa di pengajian-pengajian berikutnya. Mohon maaf, wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.